Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kepada anak-anakku kelas 8. Pada pertemuan yang ketiga ini, Bu Yani akan menyampaikan materi fikih, khususnya bab 2. Ini judulnya mengenai zakat. Tapi sebelumnya saya akan membuat IPK-nya dulu, kompetensi yang harus kalian kuasai, dan sekaligus ini adalah kisi-kisinya. Jadi sekaligus nanti soal yang saya berikan di Google Form itu juga nanti tidak lepas dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Oke, sambil membuka bukunya, mempersiapkan segala macamnya, alat tulisnya, bukunya, saya akan menulis dulu IPK-nya di papan tulis. Kalian juga menulis di buku catatan. Baik, sebelumnya kita membahas lebih jauh, maka alangkah lebih baiknya pertemuan pada hari ini kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan hari ini semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, diberikan keberkahan ilmunya, dan juga kita akan diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Oke, baiklah kita lanjutkan materi hari ini, yaitu bab 2, judulnya kamu buka di buku KLKS kamu adalah mengenai zakat. Oke, saya tulis dulu zakat itu IPK-nya apa saja. IPK itu apa? Ya, IPK itu sama dengan kompetensi yang harus kamu kuasai pada pertemuan hari ini. Oke, bahasan zakat. Zakat itu dari bahasa Arab yang artinya itu meliputi dua. Ya, zakat itu dari segi bahasa artinya apa? Zakat dari segi istilah artinya itu apa? Oke, sambil melihat, orang berzakat itu biasanya adalah dilakukan seseorang. Jadi orang mengeluarkan zakat itu bukan setiap bulan, bukan setiap hari, tapi disesuaikan waktunya dan bentuk zakatnya. Kalau zakat itu adalah mengeluarkan harta, tapi tidak semuanya, tapi hanya sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau istilahnya orang yang diberi zakat itu istilahnya adalah mustahik. Mustahik adalah orang yang diberi zakat. Jadi zakat itu secara bahasa itu artinya bersih. Kalau kita mengeluarkan zakat berarti hati kita bersih. Kalau zakat harta berarti adalah
mensucikan dan membersihkan harta. Untuk apa? Supaya harta yang kita keluarkan itu sampai kepada orang yang berhak. Dan juga harta yang kita berikan itu ada ketentuannya. Nanti disesuaikan zakat apa. Kalau zakat fitrah mustahiknya meliputi apa saja. Kalau zakat harta mustahiknya apa saja. Nanti di bahasan belakang ada. Jadi secara umum zakat itu adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak, yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, sering kita menjumpai, sering kita mendengar, sering kita melihat istilah zakat itu sering disamakan atau memiliki arti dengan kata sodakoh. Jadi zakat itu disamakan dengan sodakoh. Mana dalilnya? Di sini di titik 33 dalil mengenai perintah zakat itu Allah telah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayatnya 103. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh, ambillah min sebagian amwalihim, harta mereka. Jadi di sini disuruh mengambil harta dari orang kaya sebagian. Paham ya? Jadi mengeluarkan zakat itu hanya sebagian. Sodakoh, nah di sini ambillah zakat dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Khudh min amwalihim sodakotan, ambillah sodakoh atau zakat dari harta mereka orang-orang yang kaya. Nah sekarang untuk apa zakat itu? Di sini diteruskan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhir itu membersihkan hati mereka. Wa tuzakkihim dan mensucikan harta mereka. Jadi tujuan zakat itu adalah tahhir dan zaki, membersihkan dan mensucikan, baik itu harta maupun jiwa kita. Biha wasolli, dan mendoakanlah alaihim untuk mereka. Biasanya kalau kita bersedekah atau memberikan zakat, orang yang kita beri biasanya mengucapkan doa. Ya Allah, moga-moga Allah memberikan yang terbaik, memberikan limpahan rezeki yang banyak. Doa itu disampaikan kepada kita yang mengeluarkan zakat. Karena apa? Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanun, akan menjadi ketenangan lahum, bagi orang yang mengeluarkan zakat. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah itu tidak buta dan Allah itu tidak tuli. Jadi Allah akan melihat, Allah akan mendengar hambanya yang bersedekah dan hambanya yang ikhlas. Makanya di sini kita harus pahami kalau kita mengeluarkan zakat atau sedekah, harusnya yang kita nomor satukan niatnya. Niat itu nomor satu. Innamal a'malu biniyah. Niat itu adalah nomor satu, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya lurus, insya Allah akan diberikan tambahan oleh Allah. Paham ya? Yakin kalau kita ikhlas dalam bersedekah, Allah akan memberikan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Di sini kita akan teruskan, zakat itu kan ada dua. Satu zakat fitrah, dua zakat harta. Hari ini yang kita bahas zakat fitrah dulu.
anak-anak setiap tahun sekali pada bulan Ramadan, baik itu laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, yang baru lahir, semua wajib mengeluarkan zakat. Paham ya? Berarti zakat fitrah adalah zakat jiwa, karena zakat fitrah itu fungsinya membersihkan jiwa orang itu. Membersihkan, mensucikan adalah tujuan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib hukumnya dikeluarkan bagi orang muslim. Tadi sudah saya sampaikan, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, ya, yang memiliki kelebihan berupa makanan pokok. Ya, tujuannya adalah membersihkan diri dan keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, zakat fitrah itu adalah sebagai kesempurnaan puasa Ramadan serta hari raya Idul Fitri. Saya ulang, zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, berupa makanan pokok, baik itu untuk membersihkan dirinya, keluarganya, orang yang menjadi tanggungannya, serta sebagai kesempurnaan puasanya Ramadan serta hari raya Idul Fitri. Oke, untuk zakat fitrah akan saya buat IPK-nya dulu, karena poin-poin ini adalah nanti sebagai indikator saya dalam membuat soal. Oke, untuk zakat fitrah IPK-nya ada 10. Kita akan bahas satu-satu. Untuk 3.4 pengertian zakat fitrah sudah saya sampaikan tadi mengenai pengertiannya. Sekarang yang mendasari, kita diperintahkan zakat fitrah. Di situ di dalam hadis rawahu Abu Dawud disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mewajibkan zakat al-fitri untuk zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah dikeluarkan? Tuhroh, membersihkan jiwanya. Karena di sini zakat fitrah berarti membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Lis-shaim itu orang yang puasa. Jadi zakat fitrah tujuannya adalah tuhroh, membersihkan lis-shaim orang yang berpuasa. Di samping itu puasa zakat fitrah itu juga adalah minal lagwi, tujuannya juga adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, warrofasi, perkataan yang kotor.
Dan juga zakat itu adalah berfungsi untuk apa? Tujuannya adalah tu'matul masakin. Kalau kita memberikan zakat berupa beras, mungkin tetangga kita yang kekurangan, mungkin tidak punya beras. Dengan apa yang kita berikan, zakat yang kita berikan itu insya Allah akan memberikan mereka kecukupan dalam hal makan. Karena mungkin hari itu tidak punya beras, ternyata kita memberikan beras bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi saya ulang bahwasanya zakat fitrah adalah tujuannya membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Di samping itu dengan berpuasa, dengan berzakat itu juga kita akan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini adalah orang miskin. Oke, baik, sekarang masuk ke ketiga adalah 3.5 hukum zakat fitrah. Tadi sudah sampaikan dalam hadis. Hukum zakat fitrah adalah farodo. Farodo itu artinya wajib. Wajib, paham ya? Semuanya wajib bagi orang muslim, baik itu baru lahir maupun sampai dewasa, tidak terkecuali semuanya harus mengeluarkan zakat. Yang ketiga, 3.6 adalah tadi dalil sudah. 3.7. Sekarang syarat yang mengeluarkan zakat itu siapa saja, apa saja orang itu dikenai hukum syarat mengeluarkan zakat. Di sini jelas hanya orang Islam, bahwasanya orang Islam itu wajib. Berarti syarat mengeluarkan zakat harus orang Islam. Kedua, orang itu sudah mempunyai kelebihan, baik itu makanan untuk dirinya, keluarganya, maupun orang yang menjadi tanggungannya. Yang nomor 3, orang itu masih hidup. Ya, orang itu masih hidup waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Jadi syaratnya ada 3. Orang Islam, orang itu mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya, keluarganya maupun orang yang ada dalam tanggungannya. Yang ketiga adalah orang itu masih hidup waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Itu syaratnya. Nah, sekarang ketentuan waktu nih, kapan sih kita boleh mengeluarkan zakat? Ini ada 4. Ya, 1 dieling-eling ya. Ingat-ingat waktu mengeluarkan zakat ya. Waktu yang diperbolehkan dulu. Yang diperbolehkan itu mulai puasa pertama. Jadi pada tanggal 1 Ramadan itu boleh mengeluarkan zakat, itu boleh. Waktu yang diperbolehkan adalah pada tanggal 1 Ramadan sampai pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, waktunya adalah yang diwajibkan. Kalau hari ini adalah terakhir kita puasa Ramadan, habis maghrib, ya, habis maghrib malam sampai sebelum subuh, itu yang diwajibkan. Saya ulang, yang diwajibkan adalah semenjak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat subuh, tanggal 1 Syawal. Sekarang yang afdol itu berarti yang sunnah. Kapan yang sunnah? Yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri, itu sunnah. Nah, sekarang yang keempat, kalau kamu memberikan zakat sesudah sholat Idul Fitri, itu dianggap sebagai sedekah biasa. Ingat-ingat ya, waktu yang diperbolehkan mulai tanggal 1 Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib setelah pada bulan terakhir, pada bulan puasa terakhir sampai sebelum subuh. Yang sunnah adalah sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang terakhir, waktu yang tidak diperbolehkan di sini adalah setelah kamu sholat Id kok baru memberi zakat, itu bukan dikatakan zakat tapi dianggap sedekah biasa. Nah, sekarang yang terakhir 3.9 mustahik. Tadi sudah sampaikan, mustahik itu apa? Mustahik adalah orang yang diberi zakat fitrah. Ada 2, fakir dan miskin. Bedanya apa fakir dan miskin? Kalau fakir tidak punya harta, tidak punya penghasilan, itu fakir. Berarti memang sangat sekali. Orang duwe harta, orang duwe pekerjaan. Tapi kalau miskin masih punya penghasilan, tapi uangnya itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, itu miskin. Orang 2 inilah yang wajib diberi zakat. Jadi saya ulang, mustahik zakat fitrah 2, yaitu adalah fakir dan miskin. Sekarang yang 3.10. Sebagaimana kita biasanya kalau kita di kampung-kampung, cara membaginya zakat. 1,
ada yang diberikan ke amil atau ke amil zakat. Amil zakat itu orang yang menangani zakat, misalnya di masjid-masjid. Nah, itu ada yang namanya amil zakat. Yang kedua, biasanya ada juga yang langsung diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Ke rumahnya langsung yang diberi zakat, itu boleh. Paham? Saya ulang, cara memberikan zakat fitrah itu adalah ada yang langsung mustahiknya atau diberikan kepada penerima dan penyalur zakat. Biasanya di masjid. Tapi biasanya juga ada yang langsung ke rumah-rumah yang diberi zakat. Sekarang kadar jumlah zakat fitrah itu berapa? 1 sok. 1 sok itu sama dengan kalau liter 3,5 liter. Jadi 2,5 kilo beras itu kalau kilo sama liter itu lain. Lebih kalau liter itu menjadi 3,5 tapi kilogramnya itu 2,5 kilo. Itu ukuran zakat fitrah sama. Lah bendanya, bentuk makanannya menyesuaikan. Kalau di Jawa ini karena makan pokoknya beras, maka zakat fitrahnya boleh beras. Kalau di Madura karena makan pokoknya jagung, maka zakat fitrahnya jagung. Kalau di Papua karena sagu, maka zakat fitrahnya pakai sagu. Seperti itu. Maka nih, apa bahan pokok untuk zakat itu adalah menyesuaikan daerah masing-masing. Yang bahan makanan pokoknya itu apa? Kalau di sini beras, kalau di ada yang jagung Madura, kalau di Papua itu sagu ya sagu, seperti itu. Pokoknya yang mengenyangkan di sana apa? Itu adalah bahan makanan pokok yang harus dikeluarkan. Ya gandum, sagu, beras, jagung itu makanan pokok. Seperti itu ya. Oke, saya kesimpulkan bahwasanya zakat itu adalah bersih, berkembang. Artinya apa? Orang yang zakat itu bukan berarti hartanya habis, tidak. Tapi justru oleh Allah, orang yang zakat kok ikhlas. Nomor 1 itu ikhlas ukurannya. Maka Allah akan mengembangkannya, memperbanyak lagi. Jangan khawatir kamu akan miskin, jangan. Yakin kalau Allah akan menambah, melebihkan lagi. Dan kita juga akan terhindar dari perbuatan atau bahaya dari ketika kita tidak mengeluarkan zakat. Saya ulang, zakat adalah membersihkan, memberikan berkah dan menjadikan kita berkembang hartanya. Bersih, berkembang, berkah. Itu zakat. Oke ya, zakat fitrah hari ini sudah selesai. Maka materi yang akan saya sampaikan soal-soal nanti sampai zakat fitrah di IPK 3.10. Kalau kamu sudah melihat IPK ini berarti kisaran itu soal-soalnya. Oke, untuk itu saja pertemuan ketiga untuk kelas 8 ini. Jangan lupa nanti ketika mengerjakan dibuka video, siapkan bukunya juga agar nanti ketika mengerjakan soal tidak salah dalam menjawab. Oke, semangat selalu untuk anak-anakku, mudah-mudahan kalian selalu diberikan lindungan oleh Allah dan selalu optimis dan berdoa semoga sukses. Akhirnya kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.